pemirsa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Studio Rijali, Imam Rijali. Pada kesempatan malam hari ini kami mengetengahkan tentang menyambut tahun baru Islam 1442 Hijriah. Narasumber kali ini kita hadirkan, kita ngobrol santai bersama satu Al-Ustadz Dr. Sarifudin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Baik. Alhamdulillah sehat. Ini Ustaz Dr. Sarifudin ini selaku Ketua Takmir Masjid Imam Rijali IAIN Ambon. Berikutnya Al Ustadz Ibnu Jarir MPD. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Kelihatannya kalau Ustadz yang satu ini benar-benar memberi semangat kepada kita semua. Kalau sudah ada Ustadz yang satu ini sudah Jadi semua termotivasi untuk apapun, terutama untuk memampukan masjid ini. Amin. Berikutnya Ustadz Safri Majapahit MPD. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik, pada kesempatan kali ini kita bagaimana dalam menyambut tahun baru Hijriah ini inovasi baru mungkin untuk memakmurkan masjid. Mohon silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudaraku semua di mana saja berada. Pertama kami ucapkan selamat tahun baru 1442 Hijriah. Mudah-mudahan buat saudara semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan ketong baik-baik. Masuk di tahun baru ini mudah-mudahan pikiran baru, hati baru, semua baru. Dengan kemasan baru inilah kita menampilkan sebuah pola hidup yang lebih produktif tentunya, lebih baik tentunya. Apa sebenarnya yang kita mau ingin dapatkan dari tahun baru ini? Pertama, sebenarnya tahun baru Hijriah ini hadir kembali untuk mengingatkan kita, menegur kita, umur kita sudah bertambah, kita sudah dekat-dekat kematian ini maksudnya. Artinya tahun baru itu hadir untuk mengingatkan bahwa umur kita bertambah, berarti Berkurang apa bertambah ini Ustaz? berkurang. Berkurang sehingga itu menunjukkan bahwa kita sudah siap siaga. Makanya ada syair Jalaluddin Rumi, saya ikuti Mas di sini. Oh iya, menarik ini kelihatannya. Tahun baru Hijriah hadir kembali. Ingatkan kita untuk siapkan diri. Semoga karunia umur bisa disyukuri dengan banyak bersujud pada Ilahi. Melalui salawat cinta pada Nabi sebagai pembuka rahmat Ilahi. Nah, ini menunjukkan bahwa tahun baru ini adalah bagaimana formasi atau memperbaiki kembali rencana-rencana kehidupan kita dan evaluasi. Misalnya di tahun 1441 Hijriah kemarin apa yang belum ketong bikin, insya Allah di tahun 1442 ini ketong bikin akan. Lalu kemudian di tahun 1041 Hijriah mungkin ketong dosa-dosa kali masih banyak. Di tahun 1442 ini ya ketong kurangi dosa-dosa, ketong perbaiki. Sujud kepada Allah dan selalu bersalawat kepada Rasulullah Mustafa. Nah, itu gambaran-gambaran. Lalu kemudian program apa yang harus masjid bikin dalam memakmurkan masjid ini? Yang pertama mungkin kita tetap bagaimana memanjakan jamaah dengan masjid itu bersih, Mas. Yang pertama itu dulu WC-nya itu bersih, tidak bau. Nah, itu yang paling penting. Lalu kemudian program-program yang akan kita galakkan yaitu tetap katong punya program yang pertama itu pengkaderan imam, pengkaderan mubalik dan manajemen masjid. Lalu kemudian seperti tadi Mas katakan bahwa program-program bagaimana kita membantu mahasiswa supaya cepat selesai dengan memberikan pring gratis kepada mahasiswa yang tidak mampu, mulai dari buat proposal sampai dia selesai wisuda. Itu salah satu kiat-kiat bagaimana memakmurkan masjid ini. Terima kasih. Yang berikutnya Ustadz Ibnu Jarir MPD ini. Nah, ini tadi saya ada sedikit cerita dari Pak Dokter tadi. Ustadz Ibnu ini dulu itu yang pertama kali azan di masjid ini. Berarti ini sedikit banyak tahu sejarah ini. Mohon. Saya dulu masih kecil itu semester 1. Oh begitu. Berarti beda jauh ini. Jauh. Ya. Pak,
Ustadz Ibnu, monggo silakan sedikit ceritalah tentang masjid ini dulu sebenarnya gimana, perbedaannya apa dari dulu dengan sekarang ini. Monggo silakan. Terima kasih Mas Budi. Sebelumnya saya ucapkan dulu kepada para pemirsa di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga di tahun baru ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Saifuddin tadi, mudah-mudahan kita berubah. Amin, amin. Kita berubah dari yang kemarin seperti katakan tadi, bahwa mungkin kemarin dosa kita banyak, inovasi kita kurang. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita semua termasuk Indonesia bisa berubah menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Kalau kita menengok ke belakang, rasa-rasanya kita mau menangis mendengar pendiri lembaga besar ini. Namun di antara yang paling saya sering merenungi itu Pak Profesor Dr. Haji Hamadi bin Hussein, karena beliau sering mengatakan baik itu ketika pada saat kuliah umum maupun ketika kasih kuliah maupun ketika kita ada kajian di masjid, beliau sampaikan bahwa saat itu kebetulan YN pada saat itu baru 2 fakultas, Fakultas Usuluddin dan Fakultas Syariah. Beliau sampaikan bahwa di kampus YN ini ada 3 fakultas, padahal hanya 2, beliau katakan 3. Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah, dan Fakultas Masjid Kampus. Ini luar biasa sekali. Iya. Pendiri lembaga ini sudah menanamkan kepada kita bahwa jangan coba-coba kalian melupakan masjid. Kenapa? Karena kebetulan juga ini malam tahun baru, kita menengok lagi sejarah Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ingin merubah, bayangkan 13 tahun ketika berdakwah di Mekah, lalu ingin merubah, Allah perintahkan untuk hijrah. Dalam perjalanan hijrah, Nabi itu dengan sahabat ketika mau sampai ke Madinah itu beliau berpikir nanti untuk menyatukan pikiran dari sahabat-sahabat supaya nanti ke depan ini Menyatukan visi ini bagaimana caranya. Karena itu paling penting itu. Betul. Makanya Allah perintahkan Nabi itu membangun masjid. Berarti sejarah peradaban Islam itu mulai di 1 Muharram itu tahun baru Hijriah itu ketika Nabi membangun Masjid Kuba. Maknanya apa di sini? Maknanya di sini dikumpulkan sahabat-sahabat supaya menyatukan persepsi, menyatukan visi bersama untuk membangun sebuah negara yang diidam-idamkan. Dari masjid inilah Islam bisa menjadi besar sampai sekarang. Bahkan di dalam Al-Quran pun suatu pelajaran yang paling berharga yang bisa dimaknai itu surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Makanya Profesor Dr. Haji Hamadi bin Hussein ini menanamkan kepada kita sebagai generasi penerus lembaga itu bagaimana mindset kita, cara berpikir kita itu untuk mengembangkan lembaga ini itu harus dimulai dari konsep dari masjid itu. Kita tidak boleh lepas dari masjid. Masjid ini kalau ibaratkan dengan kaum muslimin itu laksana air laut dan ikan. Ikan itu kita kaum muslimin, masjid itu adalah air laut.
kita bisa bayangkan bagaimana kalau ikan itu tidak ada air laut. Mati. Pasti lama kelamaan ikan itu pasti dia akan mati. Bahkan kalau di analogi ke situ, maka umat Islam seperti ikan tadi, tanpa air laut, tanpa masjid, lambat laun keimanannya bisa mati. Kalau orang Ambon bilang selesai. Oleh karena itu memang kita lihat kondisi ini ke depan. Kalau IAIN ini menjadi bagus, konsep saya jangan lupakan masjid. Kita mungkin di Maluku ini punya cita-cita besar semuanya, terutama kaum muslimin umat Islam, ingin membangun negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ingin umat Islam ini menjadi cerah, menjadi bersinar. Konsep saya ini. Kalau kita inginkan atau bercita-cita bahwa umat Islam ini menjadi mercusuar di negeri ini, salah satu indikatornya, kita lihat dulu, salah satunya institusi atau perguruan tingginya, lembaga pendidikannya. Salah satunya IAIN. Jika IAIN ini sudah bagus, pasti dia mengeluarkan outputnya yang bagus pula. Output ini ketika turun ke masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan masyarakat merasa tertolong, kedepannya nanti ya mungkin umat ini menjadi tercerah, menjadi bersuara. Berarti ada kontribusi ke masyarakat. Persoalannya sekarang, bagaimana kita melihat apakah lembaga ini sudah bagus memenuhi itu atau belum? Nah, salah satu indikatornya, kalau melihat lembaga ini sudah bagus atau belum, bukan dilihat daripada fisiknya, Bukan megah gedungnya. bukan. Nah, salah satunya lihat masjidnya dulu. Imam Syafi'i ketika ditanyakan oleh beberapa sahabatnya tentang persoalan ukhuwah di sebuah kampung, Imam Syafi'i katakan, kalau Anda mau melihat apakah kampung itu ukhuwahnya bagus atau persoalannya bagus dan tidak, Anda datang ke masjidnya. Kalau masjidnya hanya beberapa saf, bahkan jarak-jarak lagi, apalagi sekarang seperti COVID ini, kita sudah pakai jarak-jarak ini. Kata Imam Syafi'i, kalau Anda lihat seperti itu, maka sudah pasti bisa dibayangkan bagaimana mereka punya ukhuwahnya. Macam imam besar ya ini. Ya. Tapi ini khusus. Tapi beliau juga Iya. tugas di Masjid Imam. Tapi khusus untuk lingkungan kampus sudah layak dipakai imam besar. Nah, itu iya. Jadi, imam besarnya masjid kampus. Karena dilihat di imam sendiri ada imam-imam yang lain. Ya. Mungkin di sini sebagai wahana pendidikan, Ustadz bisa apa ya, berikan pandangan-pandangan tentang terkait pengadilan mungkin apa selama kayaknya sudah kita lakukan selama ini, mungkin bagaimana ke depan di tahun baru ini. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Sebelumnya sama seperti yang lainnya, saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442. Mudah-mudahan di tahun ini kita lebih meningkatkan kita punya aktivitas yang memang betul-betul kita anggap sebagai suatu yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau masjid ini saya agak sedikit menceritakan tentang sosok pesantren ya. Pesantren, kalau orang bicara masalah pesantren ada tiga komponen di situ. Yang pertama ada pondoknya, yang kedua ada kiainya, dan yang ketiga itu ada masjidnya. Nah, ketiga-tiga ini tidak bisa terpisahkan. Ya, di situ tempat orang menimba ilmu. Nah, dalam hal ini pendidikan. Jadi pimpinan dari Mahat itu
lebih banyak apa namanya Kegiatannya di masjid. kegiatannya Lokasi di kegiatan. Masjid. Jadi masjid ini mungkin pusat publikasinya. Jadi di Jadi situ Mahat itu pabriknya, Iya. masjid itu media publikasi. Ya bagus juga. sampai apa? Saya dengar juga bahwa Imam Masjid Rijali ini juga sementara beberapa waktu yang lalu juga apa namanya melaksanakan sebuah program bagus itu. Kehadiran imam itu luar biasa. Berarti kan sudah dilakukan. Berarti itu nanti kan ada rutinitas kan, ada tidak hanya satu kali dilakukan kan. Sudah berapa kader imam yang sudah ditelurkan atau dihasilkan ini? Ya kalau ini nanti mungkin agak nyambung dengan Pak Doktor Nah. sebagai selaku takmir masjid. Takmir masjid. Kita kan sebagai pelaksana teknis di Pelaksana teknis. Jadi anak-anak memang saya juga terlibat, Mm-mm. terutama untuk menyiapkan generasi-generasi muda kita. Dalam hal ini kita menciptakan imam-imam muda. Ini baru ya, imam-imam yang baru. Dalam hal ini kita melihat mereka punya kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di Ma'had itu sangat memperhatikan hal itu. Makanya condong sekali antara anak santri Ma'had itu mereka ini dengan takmir masjid Imam Rijali itu sangat erat sekali. Itu sangat bagus dan sangat memberikan kontribusi. Masyarakat itu sekarang ini sudah mulai tren itu ketika apalagi pada saat Ramadan. Iya, Itu tawaran ada yang mau minta supaya kalau boleh datangkan para hafid atau qori Oh begitu ya. imam tarawih. Ah. Minta wah repot. Kita punya stoknya sedikit. Jadi tuntutan masyarakat. Iya, berarti paradigma masyarakat sudah berubah. Yang Iya. dulu itu imam itu harus tua dan harus satu orang saja, tidak boleh ganti-ganti. Berarti sudah berubah itu ya Mas. Mereka rindu suara imam yang suaranya bagus, iramanya bagus. Karena ini terkait Tidak itu saja dengan setiap khusyuk. hari. Ya. Nah, kalau beliau ini memang layak. Beliau ini perlu pemirsa juga ketahui bahwa Ustadz Safil ini salah satu qori terbaik Provinsi Maluku karena sudah berulang-ulang kali ke tingkat nasional, tingkat nasional. Jadi Imam Masjid ini bangga punya imam qori. Dan masyarakat rindu Mas. Iya, Masyarakat iya, itu iya. paling senang ketika imamnya itu bacaannya bagus. Dan itulah kemarin saja waktu Ramadan itu beberapa kabupaten minta udah hasil pengkaderan ini. Luar Dan biasa. sekarang ini sudah standby di Masjid Angkatan Laut. Dia jadi imam di situ, khatib di situ, dan itu Standby sudah jadi dipakai sudah. di Angkatan Laut. Luar biasa. Oke, yang terakhir kami ucapkan, kami mewakili dari studio Imam Rijali Ambon mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Semoga kita akan hijrah ke yang lebih baik. Amin. Atas segala kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.